Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man ittaba'a huda bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Jamaah Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, agar Allah bantu kita, Allah berikan taufik kepada kita. Karena duduk di majelis saja tidak cukup untuk menjadikan orang menjadi orang baik dan orang soleh. Sebagaimana kita bisa mengikuti sebuah kajian dengan taufik, kita pun bisa paham dan bisa mengamalkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah selalu taufik dari Allah Jalla wa ala. Sebagaimana pun kita memulai majelis ini dengan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita segala kenikmatan, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat ilmu dan iman, nikmat yang dengannya kita bisa berjalan menuju arah pulang, kembali ke kampung halaman dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana juga kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu marilah kita juga bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan semua dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Namun sebagaimana kita ketahui, Al-Imam An-Nawawi itu tidak membawakan seluruh dalil. Beliau memilih, dan dengan taufik dari Allah SWT, pilihan beliau itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melangkah ke bab berikutnya, apa bab berikutnya? Bab istiqomah, bab yang gak kalah penting. Mari kita simpulkan apa yang beliau sampaikan, dan kita tambahkan sedikit dari keterangan para ulama kita yang lain. Apa sih yang kita dapatkan setelah kita mempelajari bab yakin dan tawakal ini? Poin pertama, jemaah sekalian, yang kita bisa simpulkan bahwa kita harus belajar tentang keyakinan dan ketawakalan. Yakin itu dipelajari, bukan langsung ditanamkan oleh Allah di dalam dada kita. Betul, anak yang baru lahir di atas fitrah. Tapi sebagian ahli ilmu mengatakan yang Allah berikan kepada anak yang lahir itu nggak kuat, makanya sangat mudah untuk dirubah. Nabi SAW melanjutkan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Adapun keyakinan yang membuat seseorang itu bisa
bertahan, istiqomah, bisa sabar, itu harus dipelajari. Dan inilah yang dikatakan oleh salah satu tabi'in, Khalid bin Ma'dan. Beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan, Al-Imam Khalid bin Ma'dan, ta'allamul yaqin kama ta'allamul Qur'an hatta ta'rifuh. Apa kata beliau? Pelajarilah keyakinan, pelajarilah keyakinan sebagaimana kalian mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi pelajarilah keyakinan sebagaimana kalian mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi kita dituntut untuk mempelajari keyakinan sebagaimana mempelajari Al-Quran. Lalu beliau mengatakan, hatta ta'rifu, agar kalian mengerti tentang keyakinan dan bisa memiliki keyakinan. Hadirin Allah muliakan, siapa beliau? Beliau adalah Khalid bin Ma'dan, dan beliau katakan, fa inni ata'allamu, dan saya pun mempelajari keyakinan. Jadi beliau katakan, pelajarilah keyakinan sebagaimana kalian mempelajari Al-Quranul Karim, agar kalian bisa mengerti dan memiliki keyakinan tersebut. Dan saya, kata beliau, saya pun belajar. Saya pun belajar. Dan sekali lagi, siapa beliau? Beliau adalah Khalid bin Ma'dan yang bertemu dengan 70 sahabat Nabi SAW. Beliau katakan, adraktu sab'ina min ashabi Nabi SAW. Aku tuh bertemu dengan 70 sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itu testimoni beliau, sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Adz-Dzahabi. Beliau itu imam. Beliau imam dari imam-imam fikih. Hadirin Allah muliakan, beliau dipuji para ulama, dimuliakan sebagaimana beliau dimuliakan oleh Imam Al-Auza'i, salah satu nama besar. Intinya apa? Kalau muridnya sahabat sekaliber Khalid bin Ma'dan, Al-Imam Khalid bin Ma'dan rahimahullah, yang belajar dan bertemu dengan 70 sahabat yang mendapatkan gelar Al-Imam, yang diangkat oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Auza'i dan dinobatkan sebagai salah satu imam-imam fikih, masih menyatakan fa inni ata'allamu, aku itu belajar bagaimana meyakini. Aku belajar tentang ilmu yakin tuh ada. Jadi nggak ada ceritanya orang baru hijrah minggu lalu terus bilang, nggak, gue yakin banget, gue yakin. Iya sih, tapi 1 minggu Anda udah belajar apa? Nggak mungkin Anda punya keyakinan yang kuat. Keyakinan terus dipelajari. Kalau ganti wardrobe, kalau ganti pakaian, yang awalnya bukan aurat terus pakai hijab, H+1 juga bisa. Ganti yang kemana-mana pakai t-shirt, terus sekarang pakai baju koko, pakai gamis atau baju Pakistan, H+1 juga bisa. Walaupun nggak apa-apa ya pakai t-shirt sebenarnya. Artinya saya cuma menjelaskan tentang perubahan secara fisik, secara wardrobe tuh, tapi keyakinan enggak. Harus benar-benar dipelajari dan ditekuni. Dan itu yang dikatakan para ulama kita,
ta'allamul yaqin kama ta'allamul Qur'an. Pelajarilah keyakinan sebagaimana kalian mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi sebagaimana kita belajar baca Quran, belajar makharijul huruf, belajar sifat-sifat huruf, belajar hukum-hukum tajwid, kita harus juga mempelajari keyakinan. Bahkan kita tahu kan metode para sahabat atau metode Nabi SAW dalam mendidik para sahabat apa? Al-iman qabla al-Quran. Iman dulu, dan iman itu keyakinan. Iman sebelum Al-Quran. Iman sebelum Al-Quran. Itu metode para ulama. Itu metode Nabi SAW. Jadi kesimpulan kita belajar bab al-yakin, bab yakin dan ketawakalan, itu memberikan pesan besar. Walaupun babnya singkat, tapi belajar tentang keyakinan nggak boleh berhenti sampai di sini. Kalau kita mau bertahan, kalau kita mau istiqomah, kalau kita mau jadi orang sabar seberat apapun ujian yang diberikan kepada kita, seberat apapun musibah, kalau kita mau menjadi orang yang bermental baja, semuanya tentang keyakinan. Harus belajar, jemaah. Harus belajar. Ini nggak bisa hanya santai-santai terus yakin. Nggak, pokoknya gue yakin banget sama Allah. Bicara gampang. Tapi siapa yang bisa bertahan di tengah ujian yang sangat berat? Itu tidak lain tidak bukan keyakinan. Seyakin apa dengan firman yang kita baca, firman Allah yang kita baca? Seyakin apa kita dengan hadits Nabi SAW? Seyakin apa kalau Nabi bilang A, A, B, B? Oleh karena itu, ini yang harus kita pelajari. Nah, jamaah yang Allah muliakan, berbicara tentang keyakinan dan belajar keyakinan, ada sebuah diskusi menarik beberapa ulama klasik ketika mereka berbicara tentang kekayaan dan kemiskinan. Diskusi ini dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Al-Yaqin. Singkat cerita, ada beberapa nama besar yang berkumpul dan membahas tentang kemiskinan dan keyakinan. Kemiskinan dan kekayaan, mohon maaf. Kemiskinan dan kekayaan. Yang kumpul itu diantaranya Hudzaifah Al-Mar'ashi, lalu Sulaiman Al-Khawas, dan Yusuf bin Asbat. Hudzaifah, kalau bahasa sini Hudzaifah, Sulaiman, dan Yusuf rahimahumullah. Hudzaifah Al-Mar'ashi, Sulaiman Al-Khawas, dan Yusuf bin Asbat. Jadi yang berkumpul Hudzaifah, Sulaiman, dan Yusuf. Nah, mereka berbincang tentang kemiskinan dan kekayaan. Fatadzakarul faqra wal ghina. Berbicara tentang kemiskinan dan kefakiran dan kekayaan. Isu yang selalu menarik ya. Siapa yang nggak mau jadi orang kaya? Dan semua kita atau secara umum orang tuh berusaha menghindar dari kemiskinan. Dan ketika diskusi berlangsung, semua kasih opini, semua kasih masukan, semua kasih pandangan. Yang menarik, Sulaiman sakit. Sulaiman Al-Khawas sakit. Oh, lagi sakit Pak Ustadz? Bukan, sakit di sini bahasa Arab. Kata benda subjek. Artinya Sulaiman tuh diam aja.
sakit dari sakata yaskutu, artinya diam. Jadi yang lain bicara, yang lain kasih opini, yang lain kasih pandangan, Sulaiman al-Khawas diam aja, diam aja. Faqala ba'duhum, dan beliau mendengarkan sebagian mengatakan al-ghina man kana lahu baitun yukinnu, kekayaan itu adalah orang yang memiliki rumah yang bisa menaungi dia. Ada yang mengatakan begitu. Kaya itu menurut saya kalau kita punya rumah yang bisa menjadi tempat bernaung, tempat tinggal dan lain-lain. Wa thawbun yasturuhu, dan kalau dia punya pakaian yang bisa dia gunakan untuk menutup tubuhnya. Wasadat min aishin yakufuhu an fuduli dunia, dan kecukupan dalam hidup yang bisa mencukupi dia dari perhiasan dunia yang berlebih-lebihan. Jadi yang ada mengatakan bahwa kaya itu kalau kita punya rumah, kalau kita punya baju, dan kalau kita punya kecukupan hidup atau harta yang membuat kita tidak berlebih-lebihan dari perhiasan dunia. Itu sebuah opini tentang kekayaan dan masuk akal. Saya rasa kalau kita survei orang-orang di masyarakat, banyak yang setuju. Kaya itu kalau punya rumah, bajunya oke, terus punya kecukupan harta dan materi. Tapi belum selesai. Sebagian mengatakan qala ba'duhum, sebagian dari mereka memberikan pandangan yang lain, al-ghina man lam yahtaj ilan nas. Kalau menurut saya, kekayaan itu adalah ketika seorang tidak butuh dengan manusia, itu kaya. Jadi kekayaan adalah ketika seseorang itu tidak butuh dengan manusia. Kekayaan adalah pada saat seseorang itu tidak butuh pada manusia. Tapi ternyata diamnya Sulaiman ditangkap oleh teman-temannya. Sehingga mereka penasaran, pandangannya Sulaiman itu apa sih? Kok diam aja dari tadi? Hadirin Allah muliakan. Lalu mereka mengatakan kepada Sulaiman al-Khawas, "Ma taqulu anta ya Aba Ayyub?" Wahai Aba Ayyub. Abu Ayyub itu kunyahnya Sulaiman. Kita udah bahas tentang kunyah ya. Nama panggilan. Bapaknya Ayub gitu loh. Menurut engkau kekayaan itu apa sih? Pandangan kau tuh gimana tentang kekayaan dan kemiskinan? Begitu ditanya tentang hal ini, fabaka. Sulaiman al-Khawas menangis. Lihat para ulama kita ya, hatinya itu lembut gitu. Lalu beliau katakan, ra'aitu jawami al-ghina fit tawakkul. Saya melihat bahwa jawami'ul ghina fit tawakkul, ghina dengan paket komplit ya, atau maaf, ghina kekayaan yang komplit dengan segala unsur-unsurnya, itu ada di dalam ketawakalan seseorang kepada Allah. Itulah kekayaan yang komplit, jawami, kekayaan yang komprehensif, yang gak ada celah, kan gitu ya. Banyak orang
Kalau ngeliat dari mobilnya, dia kaya. Orang pikir dia kaya. Tapi ternyata ketika main ke rumahnya biasa aja. Ternyata investasinya di mobil. Kenapa? Karena dia harus sering ketemu klien. Dia harus bangun personal branding. Mobilnya, dia kemana-mana orang akan nengok. Tapi pas ke rumahnya, begini doang ya rumahnya. Biasa aja. Biasa. Ada nggak? Banyak seperti itu. Banyak. Dan investasinya di mobil. Bahkan ada orang deal tuh di dalam mobilnya. Pokoknya mobilnya tuh keren banget. Ini rumahnya biasa aja. Ada orang gitu, kalau lihat sepatunya, orang pikir dia kaya nih. Sneakersnya tuh, Masya Allah. Orang pikir, ini orang kaya nih. Padahal ketika ke parkiran, ke mobilnya biasa aja. Ke rumahnya biasa juga. Tapi dia emang kolektor sneakers. Suka dia. Dan emang uangnya dibelikan buat itu. Jadi nggak komplit gitu kayak. Ini kata Sulaiman, ini kekayaan yang komplit. Udah. Dari semua sisi dia kaya. Kata Sulaiman. Kaya itu ditawakal kepada Allah. Ketika kita serahkan semua kepada Allah, lalu kita bergantung kepada Rabbul Alamin, lalu kita jalanin deh apa yang Allah takdirkan kepada kita, itu kaya. Itu kaya. Kita lanjutkan. Wa ra'aitu jawami asyar fil minal qunut. Dan aku melihat semua keburukan itu berasal dari mental putus asa, keputusasaan. Aku melihat semua keburukan itu dari keputusasaan, mental yang kerdil, mental yang lemah. Jamaah, kita harus catat ini value-value mahal semua. Ini kalau ada orang bicara di seminar, lalu tiket masuknya puluhan juta, worth it, layak. Yang beliau sampaikan ini kunci-kunci kehidupan. Beliau katakan semua keburukan itu salah satu asal muasalnya itu sifat putus asa. Sifat putus asa bukan beratnya ujian, tapi mental Anda yang lemah. Bukan beratnya musibah. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang suka kita bawakan juga, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wah, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang zalim, yang banyak dosa, yang banyak maksiat, yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yang buat aneh-aneh nggak jelas. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Bayangkan, ini ayat bukan berbicara tentang orang-orang beriman. Ini bicara tentang para pendosa, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang jatuh lagi, pengen baik jatuh lagi, pengen baik jatuh lagi, pengen baik tersungkur lagi, pengen bangkit tersungkur lagi. Apa kata Allah? Jangan pernah putus asa. Allah nggak mengatakan, emang nggak ada kebaikan deh lo pade ya? Nggak bilang begitu. Udah dibilangin kok nggak berubah-berubah, nggak bilang demikian.
Sampai kapan mau berubah? Nggak bilang demikian. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Ini kan dalam. Dan siapa di antara kita menyikapi orang yang suka melakukan kesalahan dengan konsep ini? Atau kita hancurkan dia, kita hancurkan mentalnya, kita jatuhkan, kita bully, kita... Harusnya kan seorang muslim demikian. Ngeliat saudaranya salah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Harusnya kan seorang muslim ngelihat keluarganya buat salah. Ternyata salah satu anggota keluarga kita ketangkep, sekarang ada di polsek karena ganja atau putau. Datang, apa yang dikatakan? Kamu tuh bikin malu keluarga aja. Atau kita katakan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, bang. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Oh, Masya Allah. Oh, ini dalam, jamaah. Ketika kita nggak usah bicara orang lain lah, keluarga aja, di keluarga melakukan kesalahan fatal di antara keluarga melakukan apa yang kita, apakah kita menjawab kamu bikin malu keluarga, kamu memang nggak punya masa depan, kamu tuh nggak berubah-berubah ya, aku udah capek, atau kita akan la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ini ayat untuk orang-orang yang melampaui batas, yang berdosa, yang bermaksiat, yang melakukan kesalahan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Lihat bagaimana dalamnya para ulama kita, dalamnya Sulaiman bin Khawat. Jangan pernah putus asa. Saya lihat banyaknya semua keburukan, jawami usyar, itu dari keputusasaan, bukan beratnya masalah. Bukan udah mengkristalnya sifat buruk gitu loh. Sebagian dari kita tuh sifat buruknya kan udah mengkristal di dalam dirinya. Ingin berubah salah lagi, ingin berubah salah lagi, ingin berubah jatuh lagi, ingin berubah jatuh lagi. Bukan itu. Selama dia nggak putus asa, Allah kan akan ampuni dosa-dosanya. Dan kalau Allah akan ampuni, atau kalau Allah ampuni, dia akan bisa berubah. Ini kan kita susah berubah karena dosa. Wih, ini konsep mahal, jamaah. Jawami usyar minul kunut. Semua keburukan itu seringkali berasal dari keputusasaan, bukan fatalnya kesalahan. Karena orang kalau melakukan kesalahan fatal, lalu dia bangkit lagi, dia percaya diri lagi, dia bertawakal kepada Allah, lihat, bertawakal kepada Allah, selesai. Dia akan berada di top. Kartu mati kan cuma dua, jamaah. Kartu mati itu nyawa di tenggorokan atau matahari terbit dari barat. Selama nggak ada dua hal itu, nggak ada istilah kartu mati dalam kehidupan. Skakmat itu cuma dua, nyawa di tenggorokan, matahari terbit dari barat. Selama tidak ada itu, permainan masih berjalan. Makanya sebenarnya jangan salahkan musibah atau ujiannya, salahkan mental kerdil kita, keputusasaan kita. Nah, gimana caranya? Mari kita lanjutkan lagi. Wal gina haqqul gina man askanallahu qalbahu min ginahu yaqina wa min ma'rifati tawakkula. Hadirin Allah muliakan. Dan kata beliau, gina yang sesungguhnya, gina yang mohon maaf saya belum artikan kebiasaan, kekayaan yang sejati. Al-gina itu kekayaan yang sejati. Al-gina haqqul gina, kekayaan yang sebenarnya, yang sejati, yang pure, yang benar. Man askanallahu qalbahu min ginahu yaqina, itu orang yang Allah tenangkan hatinya
dengan seluruh kekayaan Allah dan karunia-Nya. Dan semua mengkristal menjadi sebuah keyakinan. Jadi kekayaan yang sesungguhnya, yang benar-benar kekayaan, adalah orang yang Allah berikan ketenangan dalam dirinya dengan segala karunia, segala ilmu, segala macam, sehingga sampai pada titik dia yakin sebenar-benarnya dengan Allah. Wa min ma'rifatihi tawakkula, dan semua itu menjadikan atau menjadi ilmu dan ma'rifat, ilmu tentang Allah, mengenal Allah, sehingga dia tawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya dan bergantung kepada Allah. Itu kekayaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, wa min atayahu wa qasamihi ridho. Dan diberikan ridho terhadap apa yang Allah berikan dan Allah tetapkan kepada dia. Itu kekayaan yang sejati. Ingin jadi orang kaya, ini tipsnya. Yakin sama Allah. Kita simpulkan, yakin kepada Allah. Lalu yang kedua, bertawakal, karena kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Kita serahkan semua diri ini kepada Allah, karena kita tahu siapa Rabb kita. Karena ma'rifatullah itu, kita tahu siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan kita. Allah maha baik dengan kita. Allah maha sayang sama kita, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan semuanya kepada Allah. Hadirin, kenapa kita serahkan koper kita pada saat kita check-in pesawat sama tuh orang maskapai? Kita serahkan karena kita tahu bahwa dia adalah pihak yang tepat dan akan membawa tuh koper ke pesawat dan akan kita ambil lagi di airport destinasi kita. Itu pun tidak ada jaminan selalu berhasil. Beberapa kali koper hilang, tapi itu tidak membuat orang-orang jera untuk menyerahkan kopernya kepada pihak maskapai, karena dia tahu memang dia, maskapai itu, pihak yang paling tepat. Kalau itu bisa terjadi antara manusia dengan manusia, dengan persentase error masih ada, lalu kenapa kita tidak serahkan urusan kita kepada Allah? Kenapa nggak serahkan urusan kita sama Allah? Jadi gina, atau kekayaan yang benar-benar kekayaan adalah yang pertama, yakin dengan Allah. Yang kedua, kita serahkan semuanya kepada Allah, tawakal, bergantung sama Allah. Yang ketiga, ridho apa yang Allah takdirkan. Itu gina, itu kekayaan, kekayaan yang sejati. Kata Al-Imam Munawi, jamaah, ketika menjelaskan hadits laisal gina an kathratil arad wa innamal gina gina nafas. Kekayaan itu bukan kekayaan harta atau aset, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Ini jiwa nih, jiwa yang yakin, jiwa yang tawakal, jiwa yang ridho. Kata para ulama seperti Ali Munawi, maksudnya adalah
al-ghina hakiki nafi' mu'tabar. Yang dimaksud adalah kekayaan yang sejati dan bermanfaat dalam hidup dan yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekayaan berupa aset dan harta belum tentu bermanfaat. Belum tentu bermanfaat. Dan belum tentu diakui dan diridhoi oleh Allah. Termasuk kekayaan harta yang halal, emangnya udah pasti bermanfaat? Ada orang punya tabungan 70 miliar, emangnya dia manfaatin 70 miliar selama hidupnya? Enggak. Paling yang dia manfaatin hanya beberapa miliar. Oh, tapi kan bisa buat warisan, Ustaz. Oke. Kita lihat pas warisan. Emang semua happy ending? Ada banyak keluarga ribut tuh. Manfaat? Enggak. Hanya 70M hanya buat keluarga pecah. Receh banget keluarga kita hanya sinar 70M. Receh kan? Enggak, belum tentu manfaat. Itu kalau aset harta. Tapi benar-benar manfaat setiap detik kehidupan. Kekayaan yang benar-benar manfaat buat kita, manfaat buat diri kita, manfaat buat kehidupan, manfaat buat kebahagiaan, manfaat buat ketenangan, keyakinan, ketawakalan, dan ridho. Adapun ridho nanti ada sesi khusus di bab ridho. Jadi ketika Imam Nawawi mengajarkan kita tentang keyakinan dan ketawakalan, beliau baru saja mengajarkan kita tentang rumus jadi orang kaya. Karena kekayaan sejati yakin dan tawakal. Itu yang bermanfaat. Itu yang membuat orang tuh benar-benar plong hidup. Benar-benar tenang. Walaupun nggak punya duit. Tapi berusaha. Kita lihat konsep tawakal kan. Tenang. Dan saya tahu ada lebih dari 1-2 orang kayak begitu. Besok dia nggak tahu makan apa, tapi gayanya kayak orang kaya. Bukan sombong, petantang-petantang enggak, tapi tenangnya tuh kayak orang kaya. Benar-benar, ya emang bukan kayak orang kaya, emang orang kaya kayak begini. Gak mikir. Kayak burung kan, kita udah belajar tentang burung. Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Emangnya burung hari ini mikir ada pandemi? Ada COVID? Enggak, santai aja. Bukan berarti meremehkan, tapi nggak paranoid. Emang burung investasi untuk 10 tahun ke depan, 30 tahun ke depan? Enggak. Dia nyari makanan untuk hari itu aja. Emang di sarangnya burung ada kulkas, ada freezer, sehingga dia nyari sebagian dimakan hari ini, sebagian masuk kulkas untuk 15 hari ke depan. Kan nggak ada. Emang ada magic jar? Oh, ada oven? Enggak. Hari itu. Galau? Nggak galau. Tanya orang-orang yang kerja di teller, ada burung buka rekening? Enggak. Bukan berarti nggak boleh, enggak. Tapi kita bicara tentang ketenangan hati. Jelas buka rekening boleh, jamaah sekalian. Adanya ayat tentang warisan di Al-Quran dalam surat An-Nisa itu menunjukkan bolehnya kita menabung. Tapi maksudnya, kenapa kita udah punya rekening segala macam, kok nggak tenang juga? Itu poinnya. Burung tuh tenang-tenang aja. Kita punya aset segala macam, kok galau? Kenapa burung tenang? Itu poinnya. Berarti kan ada yang salah. Aduh, gue lagi mumet nih, berantakan semuanya. Padahal dia masih punya rumah 3, masih punya mobil 4, masih punya emas, segala macam. Emang burung ada mumet begitu? Anda pernah lihat nggak sih burung pulang sore hari muka pucat gitu?
Kan nggak ada. Itu kekayaan tuh itu. Kalaupun kita nggak punya apa-apa, yakin nggak Allah maha menolong kita? Yakin nggak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Allah nggak akan bebankan di atas kemampuan kita. Al-Baqarah yang terakhir. Yakin nggak wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum? Bisa jadi yang kalian anggap buruk ini yang terbaik buat kalian. Al-Baqarah ayat 216. Kemarin saya baru ketemu orang awam, tapi Masya Allah, beliau bilang gini, saya bangga punya orang tua kayak ayah saya. Saya bangga punya orang tua kayak ayah saya. Bertahun-tahun, waktu saya kecil remaja, saya merasa hidup tersiksa. Ternyata sekarang saya baru merasakan manfaatnya. Ternyata yang dilakukan ayah saya waktu saya kecil remaja itu ilmu semua. Saya diajarkan ilmu, saya diajarkan mental, saya diajarkan spirit, dan seterusnya. Saya yakin dalam menghadapi hidup. Itu. Terus makanya setelah itu pintu masuk, baru masuk. Begitu juga Mas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mentakdirkan kita sesuatu, kita pikir kita berada dalam siksaannya. Enggak, sabar dulu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Anda bertakwa ngadepin masalah hidup, Allah akan ajarkan kalian ilmu. Bertakwalah. Itu untuk masa depan Anda, untuk mental Anda, untuk kekuatan Anda. Jadi sama kan, makanya konsep kan sama. Betapa itu kan kita banget, banyak di antara kita banyak. Kita dulu merasa orang tua kita tuh jahat, orang tua kita tuh sangar, orang tua tuh kita kejam. Ternyata semua itu pola yang dibangun mereka untuk kebaikan kita pada hari ini. Dan kita bersyukur punya orang tua seperti itu. Falillahil mathalul a'la. Kalau kita bisa terima konsep ini, kenapa kita nggak bisa terima konsep yang jauh lebih sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah berfirman di akhir surat Ali Imran, ya Allah, orang-orang beriman itu mengatakan, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak akan menciptakan sesuatu tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah, tanpa ada kebaikan. Pasti baik. Nah pertanyaannya, seyakin apa kita dengan itu? Itu kan, kalau kita yakin, tenang. Itu orang yang saya ketemu kemarin, itu beliau keluar dari kerjaannya, padahal dibayar tinggi, gajinya tinggi. Saya pas tanya, dengar gajinya cukup kaget, gajinya tinggi juga nih. Kenapa dia keluar? Karena dia nggak bisa sholat dengan nyaman. Dia nggak bisa sholat tepat waktu. Dia bisa sholat, tapi nggak bisa sholat dengan nyaman. Ketika dia kerja, terus dia ngelihat ada orang sholat di tepat waktu, sedih hati dia. Enggak nih, saya harus buat keputusan. Saya mau keluar. Pas keluar, karena ini orang jago, dirayulah sama bosnya. Kata bosnya, lo jangan keluar dulu, kamu jangan keluar dulu. Saya masih butuh kamu. Kamu kan tahu, saya gaji kamu tuh mahal, saya gaji kamu tuh tinggi. Coba kamu bandingkan dengan teman-teman. Ini kamu tuh paling tinggi, atau mungkin di rate yang paling tinggi. Mungkin paling tinggi kali, saya belum tahu ada orang digaji. Saya kan terbatas juga ya pengetahuannya. Tapi saya belum dengar ada orang digaji seperti itu untuk ekspertisnya dia atau bidangnya dia. Tinggi gajinya.
Dan saya tahu di tempat kerja yang sekarang gajinya nggak setinggi itu. Jadi gajinya tinggi. Apa kata dia ke bosnya? Bos, bagi saya uang bukan isu, bos. Dan bos jangan bawa-bawa gaji yang tinggi, karena sebelum saya kerja sama bos, gaji saya di perusahaan yang sebelumnya lebih tinggi lagi dari ini. Jadi asik ngomongnya, bos jangan bicara gaji. Saya tuh kerja di sini bukan karena gaji gitu loh. Kenapa? Karena perusahaan yang dulu menggaji saya jauh lebih tinggi dari ini, dan saya lebih milih ini kan. Bukan itu poinnya. Maka nggak ada maka gaji itu bukan halangan untuk saya keluar. Dan benar, sekarang tempat kerjanya sekali lagi jauh lebih murah daripada gaji dan dia happy, senang, santai aja, tenang tuh hidupnya, karena yakin sama Allah, yakin. Terlihat ada pancaran keyakinan dalam matanya. Jadi dia udah 3 kali pindah. Yang pertama gajinya tinggi banget, terus pindah ke sini tinggi tapi nggak sih yang pertama, terus pindah lagi di bawah lagi kira-kira. Tapi happy aja tuh, happy aja. Itu kekayaan yang sejati. Makanya an-nafi, kekayaan yang bermanfaat untuk jiwa kita, kekayaan yang bermanfaat untuk karakter kita, kekayaan yang bermanfaat untuk kita sebagai seorang manusia, bukan sebagai budaknya dunia, adalah kekayaan yang bernama yakin, tawakal, dan ridho. Itu poin. Jadi Imam Nawawi sangat baik sama kita. Kita diajarkan rumus kekayaan gratis, nggak usah bayar apa-apa, dan langsung dari wahyu, bukan dari testimoni, bukan dari pengalaman, bukan dari retorika, bukan dari sampel yang belum tentu sesuai dengan kondisi kita atau tidak. Mungkin sesuai dengan sampel tersebut, tapi kan belum tentu sesuai dengan kita. Tapi ini langsung dari wahyu dari Allah dan Rasulnya. Laisal gina an kathratil arad wa innamal gina nafas. Kekayaan itu bukan kekayaan harta atau aset, tapi kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa. Keyakinan. Dan kehancuran tadi, keburukan itu karena keputusasaan. Dan kenapa putus asa? Nggak yakin sama Allah. Orang kalau udah nggak yakin, putus asa, drop, lemah, pelin-pelan, maju mundur. Inti menghadapi musibah kan itu, jamaah. Semua musibah kalau kita yakin sama Allah, semua akan ringan. Makanya doa yang dibaca para ulama klasik seperti Al-Ahnaf, Allahumma habli yakinan tuhawin bihi alayya musibati dunia. Ya Allah, berikanlah aku keyakinan yang dengan keyakinan itu musibah-musibah dunia itu jadi ringan. Nah, semua tentang keyakinan. Musibah-musibah dunia jadi ringan. Kalau kita ingin membuat musibah ringan, bangun keyakinan dalam hati. Bukan orang lain kita serang. Bukan ujiannya kita kecilkan, bukan. Walaupun kita berharap dapat ujian yang mudah terus dari Allah. Kalau perlu nggak usah ada ujian. Dalam arti, jangan pernah minta ujian, itu poinnya. La tatamannaw liqa'al adu, jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, jangan pernah berharap bertemu dengan musuh, dan minta selalu keselamatan dari Allah. Tapi kalau Allah takdirkan, maka bersabarlah. Tapi makanya kalau Allah takdirkan, maka kuatkan keyakinan. Kuatkan keyakinan, intan surullah yansurkum, jika kalian menolak agama Allah, Allah akan tolong kalian. Tanamkan keyakinan, ihfadillah yahfadka, kita sudah belajar hadisnya, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda.
Ini semua tentang keyakinan. Kenapa Imam Ahmad bertahan ketika di penjara? Karena yakin. Karena yakin. Bukan karena penjaranya enak, karena yakin. Kenapa Hajar mau ditinggal oleh Nabi Ibrahim? Karena yakin. Kenapa Nabi Ismail mau disembelih? Karena yakin. Karena yakin. Kenapa para sahabat mau pindah dari Mekah yang merupakan kota tempat mereka mencari nafkah ke Madinah yang mereka blank secara umum ya, dan harus mulai dari nol? Karena yakin. Karena yakin. Yakin Allah nggak akan sia-siakan hamba-hambanya. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Dan bersabarlah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Saya yakin apa kita dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim, keluarga, seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya izin bertanya Ustadz, dalam hadis ini yang kemarin ya. Oh, hadis kemarin. Saya alami sendiri. Hadis kemarin itu berarti hadis tentang dua saudara. Yang satu belajar khusus dengan Nabi SAW, yang satu bekerja. Kakak saya laki-laki bekerja, tetapi saya wanita tidak bekerja, hanya berdagang saja. Setiap harinya saya berusaha mengisi waktu untuk menuntut ilmu agama seperti mengikuti kajian rutin, Riyadhus Shalihin, dan lain-lain. Belajar bahasa Arab, menghafal surat, dan sebagainya. Namun yang seringkali membuat saya galau adalah keadaan finansial orang tua saya sudah beberapa tahun belakangan ini mengalami penurunan. Sedangkan saya yang lulus S2 tidak bekerja kantoran seperti kebanyakan orang. Jadi tidak bisa membantu orang tua secara finansial. Karena saya hanya berdagang, hasil dari berdagang belum banyak dan tidak menentu. Dan orang tua saya juga tidak bisa selalu berharap kepada kakak saya yang laki-laki, karena beliau sudah berkeluarga. Walaupun kakak saya yang membayar listrik rumah setiap bulannya, kadang suka membantu juga. Hal ini membuat saya galau Ustadz. Apakah saya harus kerja kantoran agar bisa membantu orang tua dalam finansial, atau tetap begini saja menuntut ilmu sambil berdagang? Salah satu kekhawatiran saya adalah kalau saya bekerja kantoran, saya takut tidak bisa istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Mohon pencerahan dan nasihatnya untuk saya Ustadz, jazakallahu khairan. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama bahwa bekerja bagi wanita diperbolehkan dengan syarat-syarat yang dijelaskan para ulama, diantaranya pekerjaannya halal, terus lingkungannya kondusif, tidak membuat fitnah, dan lain-lain. Hanya saja yang perlu kita renungkan bahwa yang pertama, secara hukum asal, pola yang dibangun oleh agama kita bahwa memang wanita itu dinafkahi. Baik sebelum menikah atau setelah menikah. Sebelum menikah dinafkahi oleh ayah atau kakak laki-laki, atau laki-laki dari jalur ayah, om, kakek, dan seterusnya. Dan begitu dia sudah menikah, maka dinafkahi oleh suaminya. Kenapa demikian?
Karena ada misi besar buat para wanita. Ya. Jadi bukan keliru kalau dikatakan wanita ditaruh di kursi pesakitan, hanya dijadikan benalu, nggak punya kekuatan, tidak punya peran, dan lain sebagainya. Keliru. Justru kenapa sih dibuat sedemikian rupa? Bahkan sebagian ulama menjelaskan salah satu nggak wajib sholat Jumat itu dan lain-lain. Salah satu hikmahnya karena mereka punya misi besar, misi yang beratnya minta ampun. Yaitu mencetak generasi. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta jilan thayyibal a'raqa. Ibu adalah madrasah, sekolah kehidupan. Kalau Anda persiapkan wanita dengan benar sehingga menjadi seorang ibu yang hebat, Anda baru saja mencetak sebuah generasi. Bukan seorang person, Anda baru saja mencetak seorang generasi. Anda baru saja mencetak generasi yang handal, dan bukan hanya satu orang person, wanita itu sendiri. Dan wanita harus jadi defender yang jago dalam rumah tangganya, harus jadi kiper, penjaga gawang. Karena kalau semuanya keluar, gawang kosong dan sangat rentan. Dan nggak ada pencinta sepak bola mengatakan kiper itu nggak ada kerjaan. Kiper itu sangat vital. Kiper itu sangat vital. Semua pemain boleh nggak ada ketika pertandingan, tapi kiper harus ada, ya kan? Semua pemain itu bisa di kartu merahkan dan akhirnya posisi itu kosong, tapi kiper harus ada. Kalaupun kiper kena kartu merah, gimana para pencinta bola? Itu apakah nggak ada kiper? Nggak ada ceritanya. Tim nggak ada kiper, kipernya diganti dengan kiper lain, lalu salah satu pemain dibuang, harus keluar, kartu merah kan. Nah, saya mau tanya, kipernya rumah tangga, kipernya keluarga, kipernya kehidupan itu siapa kalau bukan wanita? Wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Wanita itu adalah pemimpin dan penanggung jawab masalah rumah dan anak-anak, dan dia akan ditanya tentang masalah itu pada hari kiamat. Wanita itu pertahanan terakhir dalam sebuah keluarga. Sangat vital dan sangat hebat peran mereka. Nggak ada striker, aman. Kalau pertahanan kuat, udah paling kosong-kosong, nanti adu penalti. Tapi nggak ada kiper, jangan pernah berharap menang. Terus yang berikutnya, hadirin, menolong orang tua bukan hanya tentang finansial. Dengan kita jadi wanita soleha, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita belajar Riyadhus Shalihin, dengan kita belajar buku-buku para ulama yang lain, dengan kita menghafal ayat, surat, lalu mengamalkannya, bukankah itu menolong orang tua? Bukankah orang tua akan diberikan mahkota oleh Allah pada hari kiamat kelak karena anaknya menjadi ahlul Quran? Itu apa bukan menolong orang tua dan menempatkan orang tua begitu terhormat pada hari yang paling mengerikan, hari kiamat? Makanya hadirin sekalian, ketika kita hijrah, kita harus tanggalkan pola pikir materialistis dari seluruh sisi kehidupan kita. Jangan berpikir bantu itu hanya uang. Bantuan terbesar adalah bantuan iman kepada orang tua kita. Bantuan terbesar adalah bantuan hidayah buat orang tua kita. Sebelum finansial dan uang, bantuan terbesar adalah kita jadi anak yang soleh atau soleha, sehingga mereka aman di dalam kubur biidznillah, selama mereka tidak melakukan kesyirikan.
Bantuan terbesar adalah doa ke mereka. Tapi untuk doa diijabah, kita harus jadi anak yang soleh. Karena hadisnya adalah waladin waladin soleh yada'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti kita harus jadi anak yang soleh. Kita harus jadi anak yang soleh biar kita bisa mensupport orang tua kita di dalam kubur. Mana yang lebih penting? Mensupport finansial orang tua kita di dunia atau kita mensupport orang tua kita dalam kubur mereka? Di dunia berapa tahun sih? Terus pertanyaan tadi, mengalami penurunan finansial beberapa tahun. Tapi kan masih hidup kan? Udah, artinya kita udah ngejalanin nih. Artinya bukan Ustadz minggu lalu seluruh harta orang tua saya habis. Itu beda loh. Dengan kondisi penurunan finansial dalam beberapa tahun ini. Berarti kita udah jalanin. Artinya masih bisa bertahan tuh. Tidak mengkerdilkan sama sekali. Berat tentu saja. Tapi kan masih bisa bertahan. Kita masih bisa ngaji Riyadhus Shalihin, masih bisa ikut kajian, berarti kan masih ada kuota berarti. Bicara lebih jauh ke depan. Bicara lebih jauh ke depan. Tanpa kita haramkan, boleh dengan segala ini. Tapi coba kita lihat yang lebih esensi. Wisdomnya tuh gimana gitu loh. Apakah benar itu jalan yang paling bijak? Atau kita bagi tugas? Siapa yang support orang tua kita dari segi iman, dari segi pahala, dari segi doa, dari segi amal soleh? Kenapa kita nggak berpikir ke sana? Membantu finansial orang tua penting dan sangat diapresiasi. Tapi membantu iman orang tua jauh lebih penting. Dan sudahkah kita menjadi garda terakhir yang baik sebelum kita berpikir untuk keluar? Dan hadirin, sekolah tinggi-tinggi untuk wanita itu nggak sia-sia. Karena salah satu fungsi kita kuliah dan seterusnya itu membangun paradigma berpikir yang jitu, yang tajam, dan akan berguna. Walaupun secara kotak mungkin bukan di kotak kita atau bukan di kotak fakultas di mana kita belajar dulu, tapi kemampuan berpikir, paradigma, kedewasaan itu mempengaruhi. Makanya betapa banyak orang yang kuliahnya jurusan apa, lalu ketika selesai lalu berkata, karena mereka belajar sudut pandang, paradigma berpikir, konsep, dan itu sangat berguna, mental dan lain sebagainya. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Mendidik secara cerdas, wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT meridai Ustadz, keluarga besar kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Ustadz mau nasihat sepeninggal istri ana yang baru melahirkan agar kuat. Jazakallah khair Ustadz. Ya, terima kasih jazakallah khair pertanyaannya. Semoga Allah merahmati kita semua dan khusus yang bertanya dan memberikan husnul khatimah kepada istri beliau yang meninggal di saat atau pada saat baru melahirkan. Yang pertama, hadirin Allah, untuk yang lain bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak diuji dengan ini. Dan kita baca alhamdulilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila, karena nggak mudah sekali menerima kenyataan istri kita wafat atau meninggal dunia ketika baru saja melahirkan. Yang kedua, nasihatnya adalah materi kita pada pagi hari ini, dan nasihatnya adalah
bab yang sedang kita pelajari, yakin dan tawakal. Yakin nggak ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah yang terbaik buat kita? Yakin tidak bahwa Allah yang akan mengcover semua kebutuhan anak-anak kita, termasuk bayi yang baru lahir ini? Dan yakin tidak bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada kita dan kepada istri kita yang meninggal dunia? Hadirin Allah mulia, yakin gak kita dengan firman Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, pada siapa yang bertawakal kepada Allah akan cukupi? Yakin gak ketika kita mendengar bahwa dunia itu fana, wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia? Seyakin apa kita dengan konsep bahwa semua kita akan mengakhiri masa baktinya di dunia? Ini semuanya tentang waktu. Itu yang perlu kita camkan dan minta pertolongan kepada Allah. Perbanyak doa, perbanyak zikir. Ingat ketika Nabi SAW kehilangan Khadijah, kehilangan Abu Talib, sehingga tahun itu dinamakan Amul Hazan atau Amul Huzan, tahun kesedihan. Bagaimana cara Allah melipur, atau bagaimana cara Allah menghilangkan kesedihan di dalam hati nabinya? Allah memberikan hadiah yang bernama sholat 5 waktu pada saat Isra dan Mi'raj. Sholat ini obat kesedihan. Sholat, wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat ini jelas Nabi SAW benar-benar sedih ketika kehilangan Khadijah. Apa obatnya? Bagaimana cara Allah menghilangkan kesedihan beliau? Dikasih sholat 5 waktu. Dan ingat, sholat 5 waktu loh. Artinya apa? Kalau kita belum bicara sholat duhanya, sholat tahajudnya dan seterusnya. Artinya ini sebatas sholat 5 waktu. Kalau kita benar-benar khusyuk, kalau kita benar-benar memuliakan dan mengagungkan sholat dengan sebagaimana mestinya, itu akan menghilangkan seluruh kesedihan kita. Apalagi kalau ditambah sholat-sholat sunnah. Tapi sholat 5 waktu saja, oh itu udah mengcover semuanya, hadirin. Tapi pertanyaan, siapa di antara kita yang khusyuk ketika sholat? Siapa di antara kita yang benar-benar menghayati sholat-sholat 5 waktu kita? Iya, sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kalau benar-benar kita hayati, kesedihan akan hilang. Fahal min muddakir, tapi siapa di antara kita yang mau mengambil pelajaran? Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.